Newsman Opinion. Mitra bisnis, YLKI mengusulkan penghapusan pajak kendaraan dan mengalihkannya ke pajak dana preservasi saat konsumen membeli BBM. Dana preservasi jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya tambahan dana preservasi di harga BBM ini, konsumsi masyarakat bisa dikurangi. Apa komentar Anda mengenai usulan mengalihkan pajak kendaraan menjadi pajak preservasi di harga BBM ini? Silakan di 6339160, 6339160. Yang bisa beli kendaraan berarti itu orang yang berduit. Tapi kalau BBM dinaikin, jadi kendaraan umum segala naik dong harganya. Untuk pergi kemana-mana pakai busway segala, yang naik Gojek segala, yang naik kendaraan umum gitu. YLKI, saya bingung YLKI. Dia tidak memperjuangkan, malah bikin memperkeruh, menciptakan tikus-tikus lagi yang banyak. Ya nggak usah jujur YLKI kerjanya apa? Minyak goreng aja dia tidak bisa atasi. Kebutuhan konsumen yang lain-lain harga sampai begitu melonjak, diam saja. Ini kok ngurusin bahan bakar, ya. Jadi simpang siur kita ini semuanya, kayak Menteri Pariwisata diambil lalu Menteri siapa itu naikin karcisnya ke Borobudur 900. Makanya simpang siur semuanya ini, sampai LKM mengurus masalah bensin. Dia naik aja waktu kemarin itu bahan bakar itu sampai $60, diem dia itu. Ya kan, tidak ada penurunan sama sekali kita konsumsi harganya itu. Nah, kembali lagi katanya dana cadangan sampai hari ini saya pertanyakan lagi, dana cadangannya itu kemana? Karena kita tidak diturunkan waktu $60 per barel itu. Kembali lagi saya bilang tegaskan, semuanya simpang siur lah. Ya kayak apa itu, minyak goreng saja dulu suruh urusin dia. Jangan pajak lagi dihilangkan, nanti tikusnya banyak lagi yang berkeliaran, uang rakyat lagi yang dimakan, gitu saja. Makasih. Harusnya sih disosialisasikan dulu lah tata cara regulasi yang akan diutarakan dalam bentuk opini ini. Jadi jangan langsung diumbar dulu, karena dampaknya mungkin belum sepenuhnya bisa diterima masyarakat luas secara baik gitu loh. Jadi saya kira harus secara masif disosialisasikan apakah bisa diterima. Saya kira demikian. Saya rasa itu yang lebih adil buat rakyat. Kalau ada wacana gitu udah paling tepat deh. Kalau menurut saya, seperti di China atau mungkin di negara lain, saya juga kurang tahu. Tapi di China juga begitu. Paling tepat sekali lah, paling adil. Makasih. Setahu gak, saya di negara lain juga STNK tuh ada ya pajak-pajak kendaraan gitu ya. Biarin aja, nggak usah di cancel, tetap aja jalanin. Kalau BBM mau subsidi mau dihilangkan, dinaikin aja bertahap gitu ya, 30% gitu. Jadi lebih baik kayak sekarang STNK tetap bayar pajak, BBM-nya subsidinya dihilangin, tapi subsidinya tetap dialihkan ke orang miskin gitu, berupa bansos atau apa, itu aja. Makasih. Ini kan masalahnya bukan masalah di pajaknya, masalahnya itu yang menggunakan anggaran nih. Menurut saya itu nggak bisa gitu. Mana yang jadi prioritas, mana yang bukan. Itu kan mestinya kan namanya itu kan uangnya orang banyak. Mestinya harus bermanfaat sebesar-besarnya, bukan asal keluar, asal laporannya bagus, kan? Laporannya bagus, main kasak-kusuk di belakang, dia dapat laporan wajar tanpa pengecualian. Itu kan kita yang dibutuhkan bukan laporan itu, manfaatnya di lapangan, kan? Terima kasih. Saya kurang setuju ya dengan usulan YLKI, karena objek pajak yang sudah dilakukan untuk mobil itu ya sudah pakai objek pajak itu aja, tidak usah dirubah-rubah, malah nanti membuat pendapatan negara jadi terganggu, karena perhitungan yang hal yang baru ini kan tidak mudah. Orang mendapatkan objek pajak dari pajak penghasilan orang-orang yang bekerja aja menambahnya tidak mudah gitu. Jadi sesuatu yang sudah berjalan selama ini untuk kendaraan ya jangan dirubah-rubah lagi. Namun justru saya pikir perlu ditambah pajak-pajak untuk mobil mewah yang di atas 5.000 cc, itu mungkin perlu ditambah.
Dan untuk BBM ya jangan dinaikkan, kalau bisa dengan sekarang negara sahabat kita Ukraina sama Rusia perang, ya kita impor aja minyak yang murah yang mungkin secara hukum diperbolehkan kita impor dari mereka, jadi tidak usah ditambah harga-harga BBM, pajak preservasi dan sebagainya. Terima kasih. Ya, ini saya nggak logis sih. Ya harusnya pajak kendaraan tetap ada. Apalagi kalau kita di luar negeri ya, pajak kendaraan itu kan tinggi gitu loh. Kalau kita memang mau dialihkan ya, jalan kita akan parah macetnya gitu. Ya ini ya, saya nggak tahu ini kenapa pola pikirnya seperti itu, kita nggak paham. Terus terang nggak logis sih. Itu aja sih. Thank you. Ya dari usulan dari ELKI ya, saya nggak setuju tuh. Masalahnya nanti kalau BBM dirubah harganya itu memicu inflasi tuh, pasti semua barang naik. Walaupun itu adalah sebagai bagian dari pemindahan dari pajak. Pajak itu tetap harus ada untuk membatasi kendaraan di jalan. Jadi yang nggak perlu pakai kendaraan, yang bisa pakai kendaraan umum, ya kendaraan umum. Makanya ada pajak kendaraan. Tapi kalau BBM itu sebisa mungkin itu dipertahankan harganya, supaya tidak berdampak kepada masyarakat, harga-harga tetap terjaga gitu. Kalau itu nanti dialihkan ke harga BBM, saya yakin itu pasti inflasi naik. Itu makasih. Saya sangat setuju itu dengan usulan YLK itu. Nah, ketika BBM itu naik, maka aktivitas warga kan akan berkurang untuk menggunakan kendaraan. Nah, subsidi itu kan bisa dialihkan ke, subsidi BBM itu bisa dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Nah, kedua, ketika kendaraan sudah jarang, maka polusi udara itu akan semakin bisa dikurangi, Bu. Nah, memang jadi rancu memang kalau di Indonesia ini jauh lebih murah BBM-nya dibanding di luar negeri, karena ada subsidi itu kan membebani negara, Bu. Nah, kalau subsidi BBM-nya dicabut, harga BBM-nya ditingkatkan, aktivitas itu pasti bisa dikurangi. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa dan bagus-bagus saja. Cuma masalahnya nanti penerapannya gimana gitu. Kalau memang penerapannya gampang dan penghitungannya juga gampang, ya nggak apa-apa. Jadi memang benar-benar based on apa yang kita gunakan. Tapi juga harus ada pajak yang lainnya juga ya kalau beli kendaraan ya. Jadi PPNK atau PPNBM lah, karena memang kan itu barang gitu loh. Kalau bisa diterapkan itu sangat bagus. Jadi untuk pembangunan yang merata untuk Indonesia. Jadi kalau untuk biaya BBM itu saya kira itu banyak terjadi peluang-peluang untuk korupsi ya. Saya kira itu untuk pembangunan Indonesia secara merata itu sangat bagus programnya. Terima kasih. Belum tahu ya secara detailnya apa yang diusulkan. Tapi kalau menambah beban mencari, itu kan yang dibebankan konsumen lagi. Ini kan sama halnya seperti misalnya menjanjikan kenaikan tarif tol dengan adanya janji perbaikan layanan. Tapi nyatanya kan nggak, di jalan tol kita kan tetap aja macet, begitu ya. Jadi yang ada sekarang adalah sebetulnya kita tagih adalah bagaimana ini penambahan ruas jalan dan pengurangan jumlah kendaraan. Itu persoalannya, bukan kita konsumen dibebanin lagi biaya tambahan seperti ini gitu loh. Yang paling jelas ini sekarang ini Jakarta kan orang padat. Itu volumenya tuh dikurangi, misalnya truk sama kendaraan pribadi dibatasi jam-jam kapan, jam pulang kerja, jam orang berangkat kerja. Itu kan sebetulnya solusi yang paling bisa dipikirkan gitu selain ganjil genap. Saya pikir ya gitu, bukan dicas-cas biaya tambahan lagi lah yang nanti juntrungannya malah nggak jelas. Terima kasih. Jadi ini kan ujung-ujungnya nanti konsumen juga yang dibebankan ya. Terus juga dulu buat pajak kendaraan itu dulu tujuannya apa? Itu dulu harus di review kembali. Sebenarnya dulu tujuannya apa? Kan untuk apa sama pembangunan jalan juga kan itu. Jadi seperti itu. Dan kalau melihat ke depannya nanti kalau misalnya ada mobil listrik, dia kan otomatis nggak pakai BBM, berarti dia nggak bayar pajak dong. Seperti itu. Jadi kalau melihat ke depan nanti bakal banyak mobil listrik dan dia tidak pakai BBM, berarti dia nggak
nggak bayar pajak di situ. Setahu saya juga di dalam komponen BBM itu ada pajaknya juga, setahu saya. Jadi maksudnya pajak untuk Pemda ya, atau masuk ke provinsi juga, dan itu harusnya masuk ke untuk preservasi juga seperti itu. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.